Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Syahnadarnata, biasa dipanggil Caca, dengan NIM 182330044. Saya dari jurusan Manajemen, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, sebelum saya lanjut ke pembahasan materi yang akan saya bahas kali ini, saya akan membahas rincian dari apa yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama yaitu adalah pengertian e-tax, yang kedua hambatan e-tax, yang ketiga tujuan dan manfaat dari e-tax, yang keempat e-tax invoice, yang kelima bentuk penerapan dari e-tax itu sendiri. Yang akan saya bahas kali ini yang pertama yaitu pengertian dari e-tax. Pasti penasaran kan apa itu e-tax? E-tax kita kenal dengan pajak elektronik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pajak e-tax. E-tax adalah sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara online, yang dilakukan oleh badan atau usaha tersendiri yang sudah menggunakan komputer. Nah, itu artinya. Jadi, dari penggunaan usaha atau badan itu sendiri, kenapa harus dengan pembayaran secara online? Dengan pembayaran secara online ini meminimalisir kecurangan pembayaran pajak. Jadi, dari usaha atau badan yang saya maksud tadi adalah seperti pajak hiburan, restoran, hotel, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, yang kedua akan saya bahas tentang tujuan dan manfaat dari e-tax. Tujuan dari e-tax yang pertama yaitu meningkatkan pengawasan juga pemantauan dalam hal pembayaran wajib pajak dari usaha atau badan itu sendiri. Yang kedua adalah keberlangsungan untuk dalam pemerintahan negara melalui tertib pajak juga berpengaruh terhadap dalam e-tax ini. Nah, saya sudah membahas tentang tujuannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat. Manfaat dari e-tax itu sendiri adalah memudahkan pelaporan pembayaran pajak secara online. Jadi, kita tidak perlu membawa uang tunai ke dalam kantor DJP untuk membayar pajak itu sendiri atau datang ke badan tempat itu sendiri. Itu maksudnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang hambatan dari e-tax itu sendiri. Hambatan dari e-tax itu sendiri ada dua macam. Ini dua. Ada dua macam. Yang pertama yaitu gagal dalam registrasi, yang kedua tidak dapat melakukan aktivitas. Gagal dalam registrasi. Contohnya gini. Dalam pelayanan registrasi, kita memerlukan jaringan yang bagus, bukan? Jadi, kalau jaringan yang bermasalah, pasti jaringan dalam maupun kita mau memasukkan data, pasti error komputer akan kita jalankan tersebut. Yang kedua, untuk kita loginnya, lalu kita pasti membutuhkan sebuah link dari website yang akan kita gunakan. Jadi, dalam link website tersebut yang akan kita gunakan itu adalah seperti kita mau memasukkan data nih. Jadi, dalam memasukkan data itu kita memerlukan jaringan yang bagus juga kan. Jadi, dalam kendala login ini kita seringkali terjadi setelah kita memasukkan nama, password atau sebagainya gitu kan. Jadi dalam masukkan login itu tidak bisa atau juga tertulis di sana maaf input yang Anda masukkan salah. Jadi membuat kita bingung dan proses pemulihannya cukup lama. Yang kedua, tidak dapat melakukan aktivitas. Maksudnya di sini tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti kita sudah melakukan pendaftaran. Jadi setelah pendaftaran itu kita tidak menggali-gali informasi lagi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-tax invoice. Baiklah, arti e-tax invoice adalah sebuah dokumen wajib yang digunakan oleh usaha atau badan itu sendiri yang dikenai pajak yang digunakan secara online untuk sebagai bukti transaksi pembelian, juga untuk sebagai bukti dalam hal membayar pembayaran pajak.
Tujuan dari e-tax invoice ini yang pertama yaitu sistemnya bekerja secara elektronik yang hanya bisa terdeteksi adalah faktur asli pembayaran pajak. Yang kedua, mencegah terjadinya kebocoran atau pemalsuan pajak. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk penerapan e-tax. Bentuk penerapan e-tax ini ada terbagi dua. Yang pertama yaitu e-faktur. E-faktur ini adalah aplikasi untuk membuat bukti transaksi pemungutan atau PPN. Juga e-faktur ini tidak dilakukan secara fisik, tapi secara online, yang diberikan langsung oleh DJP, seperti kita kenal dengan link atau website dari kantor DJP itu sendiri. Juga dalam DJP ini juga ada penyedia jasa dalam pembuatan e-faktur ini. Yang kedua yaitu ada e-filing. Cara penyampaiannya melakukan SPT dengan website, dengan online yang linknya itu diberikan oleh DJP langsung kepada kita. Baiklah, hanya itu sekian dari video pembahasan saya kali ini. Kalau ada kata-kata saya salah dan janggal, saya mohon maaf. Semoga dengan pembahasan saya kali ini, semoga teman-teman bisa memahaminya. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.